Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu serta saudara kaum muslimin dimanapun berada, khususnya di Kota Bontang. Kami sekarang sedang berada di lokasi Tanah Wakaf dan Masjid Al-Ikhlas Gunung Sari yang menjadi objek sengketa antara pihak masyarakat dan Muhammadiyah Bontang. Kami akan menyampaikan tentang penjelasan batas-batas tanah wakaf, ya, yang mana batas-batas tanah wakaf. Kebetulan kami menghadirkan Bapak Haji Abdul Rashid. Beliau ini adalah kelahiran Bontang dan penduduk asli Bontang, khususnya di Gunung Sari. Beliau sudah cukup lama di sini dan beliau adalah pendiri daripada Masjid Al-Ikhlas ini. Dan beliau banyak tahu tentang masalah tanah wakaf ini. Silakan Pak Haji. Gimana? Tanya dulu, batas-batas tanah wakafnya yang mana nih Pak Haji? Ini ada patok, Di patok? yang rat tanah ini. Ya. Ya. Ini patok PPN, waktu pengukuran pembuatan sertifikat. Waktu pengukuran sertifikat ini tim ukur BPN pasang patok di sini. Ya. Itu patok satu. Nanti patok berikutnya di sudut masjid. Oh, ya, kita ke sana lihat patok. Nah, dihabiskan wawancaranya dulu kah? Nanti Pak Haji. Nanti. Enggak apa-apa, disampaikan aja di situ bahwa sudah. Yang patok seberang, ada patoknya itu. Patoknya mana Pak? Dalam sini ya? Sudah tertutup. Oh, ini jadi patoknya di dalam sini ya, sudah tertutup sama tembok. Ya sudah menjadi ini dinding masjid ke sana itu ada patok dari ujung sana tadi ke sana. Berapa luas panjangnya Pak Ali? Berapa panjangnya? Ya, enggak. Kalau luas di wakaf itu 15 kali 15, tapi ini kan ada tambahan belakangan. Ya, sisanya yang dijual. Saya. Nah, sekarang kita lihat patok yang di sebelah sana sama yang di belakangnya. Ayo di luar kita. Jadi ini pemirsa batas tanah wakaf tadi yang di sebelah sana ya. Ini batas tanah wakaf tadi sebelah sini. Jadi di sini bukan objek sengketa. Yang kita berada di atas tanah wakaf, yang kita beratas tanah ini adalah tanah hak milik daripada Muhammadiyah Bontang. Ini dibeli dari Haji Toho, ya. Jadi bukan termasuk objek sengketa, ya. Dengar dulu. Dan di atas ini tidak ada bangunan sekolahan. Yang dalam keputusan Mahkamah Agung itu katanya di atas bangunan ini, di atas tanah ini ada bangunan sekolah yang menyatu dengan masjid. Tidak ada bangunan sekolahan di sini yang menyatu dengan masjid. Ini masih lahan kosong, bisa disaksikan bersama. Sekarang di ujung sana Ini Pak. kelihatan dokumentasinya nanti Ya. mana ada sekolahan. Nggak ada sekolahan. Ada ditaruh buat sekolahan orang ditaruh. Sekolah orang ke tanah kosong. Pak Haji, yang mana patoknya Pak Haji? Kita tidak ngurus patok orang, tapi yang jelas. Enggak ini. Iya, kalau patoknya tanahnya Muhammadiyah dibeli sama Haji Toho, ya itu. Tapi yang jelas kita nih kan tidak urus. Tapi kalau mau tahu ya itu, kita urus patok kita, gitu nah. Masih ada di sana patok Ya. satu. Tapi dia beli sama almarhum Iya. Haji Mohtar, Iya. ya itu. Batasnya dari punya kita ke sini, gitu nah. Sekarang batas wakaf Pak Haji. Ya, jadi intinya kita urusi patok wakaf. Ini termasuk wakaf ya Pak Haji ya? Nah, Halaman masjid ini. lain, Ini halaman ini, lain ya? lain ini aja makanya itu patok. Oh, Makanya ini patok. patok. Iya. Kalau Ini itu tidak termasuk, ini tidak termasuk. ya, enggak. Termasuk ini. Masuk masjid. Masuk masjid. Oh, maksudnya Wakaf. Termasuk wakaf, ini bagian wakaf. Iya. Nah sekarang kita Ini kan 30 lebih. Ada 36. Itu lebihnya dari 15 ke 15 ada tambahan belakangan masuk halaman. Gitu nah. Sisanya yang dijual itu. Jadi tambahan belakangan itu lihat di sertifikat. Nah, sertifikat tuh masuk semua sudah ini halaman.
Paham nggak? Ya apa-apa. Pas Kalau di wakaf pertama 15 kali 15, Haji Kenari 15 kali 75, 7,5 meter kali 15. Haji Mukhtar atau Haji Toho 7,5 meter kali 15, jadi 30. Tapi ada tambahan di depan, ada tambahan di belakang. Waktu bikin tempat apa itu, ruangan ngaji itu ada tambahan di sini, di Kenari. Jadi untuk jelasnya di sertifikat itu lengkap itu panjang lebar. Terus mana lagi? Ini Pak, kita mau minta dikasih tahu, diinformasikan mana batas wakaf, batas wakaf antara Haji Toho sama Haji Junaid. Oh, Berarti kita harus masuk ke dalam. biar nggak masuk dia posisinya posisinya itu menceng begini Bu, bukan belah dua begini. Ya. Makanya Mungkin aku bagusnya pergi kita di langsung Kodim kalau beberapa hari lewat kasih. itu, aku garis meja itu nih di depan kita. Ini meja persegi 4, menceng dia begini, bukan belah dua, sesuai posisi tanahnya tempat wakaf. Ya. Oke, mana lagi? Ini kita lihat ke dalam situ. Mana di dalam masjid itu yang mana posisi? Di sudut situ aja. Ya, ayo sini. Di sudut sini. Mana? Terus sini ya. Ayo kita. Kalau anu kecil, Pak Haji tangannya kecil bisa nggak? Ini Pak. Ya. Jadi posisinya begini Mas. Ya di sini. Ya. Oh, ini. Ya, jadi ya di Kenari sini, Haji Mukhtar ini. Itu. Syuting ke sana, syuting ke sana. Ya. Oh, Pitagoras dia modelnya. Iya. Jadi pemirsa, ini adalah dari ujung sana ke sana. Menurut informasi dari beliau ini, orang tua kita ini adalah batas tanah wakaf. Di sebelah sana adalah tanah wakaf Haji Toho, Haji Mukhtar, ya. Sebelah sini adalah tanah wakaf Haji Junaid. Ya, cuma dia mencong ke sana ya, mencong ke sana ya, jadi miring begitu. Ya, ukurannya berapa itu Pak Haji? Ukurannya ingat? Ukuran yang berwakaf Haji Mukhtar 7,5 meter kali 15. Haji Junaid atau Haji Kenari 7,5 meter kali 15. Jadi kelompok dia 15 kali 15. Adapun kalau ada lebihnya berarti tambahan halaman itu. Terus ke belakang itu ruang ngaji itu tambahan belakangan. 36 meter. Jadi kompletnya jadi 36 meter. Jadi waktu pengukuran sertifikat bukan 15 kali 15 lagi. Bukan 15 kali 15 lagi, tapi 36 meter. 36 meter. Nah, karena ada tambahan untuk halaman dan belakang ruangan ngaji itu. Ya. Bapak jangan Jadi dari wakaf awal itu 15 kali 15 bagi dua. Cuma bagi duanya bukan kayak keramik ini segi 4 gigi, tapi dia menceng kayak gini. Kan saya memberikan keterangan di depan Kodim, orang-orang pejabat para lewat tuh saya garis ke meja pakai telunjuk saya begini. Jadi saya apa yang saya lihat, apa saya ketahui, bukan hanya mendengar, tapi mendengar, mengetahui dan melihat. Makanya aku bilangi, saya itu kalau bicara di pejabat, saya ini orang Kutai asli Bontang. Tidak aja kesebut dari nenek moyang. Memang lahir di Bontang Pak ya. Iya, asli Bontang dari nenek moyang. Nenek, bapak, saya, anak, cucu, dan 5 turunan. Asli. Lalu kujelaskan, Badi, Iya. kujelaskan dulu asal usul tanah. Jangan dikira nanti Haji Toho sama Haji Kenari mewakafkan tanah orang. Iya. Haji Toho beli sama Ibu Maryam, keluarga kami, Iya. Putra Asli Bontang. Haji Junaid beli sama keluarga kami, tokoh masyarakat Pak Saer. Pak Syahir. Itu dulu diketahui. Dijelaskan begitu memang. Karena kalau nggak dijelaskan itu jangan-jangan nanti wah dari mana almarhum dapat tanah diwakafkan di masjid. Iya. Jelas dia beli, ada suratnya, ada aku tulis. Nah jadi begitu batasnya terus ke situ ada patokannya. Terus bisa belum, Waalaikumsalam. Mana Arden? Kita stop dulu. Udah
Kita berada di posisi yaitu tanah hak milik daripada Muhammadiyah. Tadi sudah disampaikan. Tanah hak milik daripada Muhammadiyah. Ini tanahnya. Ya. Berdampingan dengan tanah wakaf. Nah, tanah wakaf ini yang sekarang berdiri di atasnya Masjid Al-Ikhlas. Ini berbatasan. Di dalam putusan Mahkamah Agung disebutkan bahwa di atas tanah hak milik Muhammadiyah ini telah berdiri sekolahan atau lembaga pendidikan, yaitu disebutkan dalam keputusan Mahkamah Agung, dan ini adalah bagian daripada objek sengketa katanya di dalam putusan itu, ya, dalam keputusan itu, karena keputusan itu berdasarkan masukan dari pimpinan daerah Muhammadiyah kepada Mahkamah Agung, ya, dan itu dijadikan putusan Mahkamah Agung. Nah, kita saksikan bersama bahwa tidak ada sekolahan berdiri di sini. Adanya tempat parkir. Nah, ini adalah dibangun untuk tempat parkir, ya, kendaraan roda 4 maupun roda 2 di sini. Jadi tidak ada sekolahan. Kalau di dalam putusan Mahkamah Agung itu ada sekolahan dibangun katanya di sini, tapi tidak ada. Ada lihat sekolahan di sini, Pak? Tidak ada, ya. Ya, tidak ada. Berarti tidak sesuai fakta, ya. Nah, yang kedua disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung itu adalah bahwa bangunan sekolah itu menyatu dengan masjid. Ada menyatu dengan masjid bangunan? Tidak ada. Tidak ada. Ya, pemirsa, disinilah bentuk ketidakbenaran itu. Ya, ini salah satu ketidakbenaran. Belum lagi ketidakbenaran yang lain itu semuanya ada. Ya, semuanya ada. Ya, ini harus diungkap, ketidakbenaran ini harus diungkap. Saya ini bersama dengan beliau Pak Andi Sakir. Dulu Pak Andi Sakir Bangun rumah. pernah tinggal di sini dulu, masih rumah panggung ya Pak ya, rumah panggung dulu, masih musola Al-Ikhlas dulu, tidak ada embel-embel organisasi, tidak ada ya, tidak ada. Jadi kalau ini dikatakan masjid milik organisasi, tanah wakafnya sudah diwakafkan kepada organisasi, itu bohong, tidak benar. Ini saya bersama dengan pelaku sejarah ini, Pak Haji Rashid, Pak Haji Abdul Rashid. Beliau sudah cukup sepuh dan beliau kelahiran Bontang, lahir di Bontang, dan orang penduduk pertama di Gunung Sari, termasuk penduduk pertama. Jadi tahu sejarahnya. Saya tidak bisa ngomong sendiri, harus ada saksi. RT 1 pertama juga, ketua RT pertama, RT 1 di sini beliau nih. Luas wilayah itu dulu. Nah, luas. Kiri kanan. Iya. Nah, dia yang bagi sama Haji Ibrahim. Guntang permai. Iya. Karena kita tanda tangan pada orang itu sampai ke Sungai Bumbung. Ya. Ya, jadi apalagi yang mau diwawancarai? Pak Haji, histori Masjid Al-Ikhlas, sejarah Masjid Al-Ikhlas, dari musola Al-Ikhlas menjadi Masjid Al-Ikhlas, ya. Oh, iya. Ya, mungkin bisa disampaikan secara data-datanya itu. Mungkin duduk bagusnya ya. Iya. Duduk di sini sudah tenang juga, nggak ada juga.